Halo, kembali lagi bersama saya di Komputer Jadul. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menerangkan bagaimana cara kita untuk tes admin pada Microsoft Excel. Yang mana nantinya di sini saya akan menjelaskan berbagai macam rumus yang biasanya digunakan dalam ujian atau tes untuk posisi admin. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, saya ingin berterima kasih kepada kalian yang telah subscribe channel ini dan membantu channel ini untuk berkembang. Kemudian buat teman-teman yang baru mengetahui channel ini atau baru join di video kali ini, mungkin dapat dibantu untuk subscribe agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya. Let's go, kita ke tutorialnya. Di sini saya ingin mencontohkan, yaitu kita memiliki data penjualan minimarket Indo April. Kemudian di sini ada nama barang beserta spesifikasi harganya. Kemudian ini ada keterangan untuk isi dari satu boxnya gitu ya. Kemudian kita akan mencari untuk harga beli per pieces-nya, dan di sini untuk laba keuntungan perusahaannya dari per pieces barang yang telah tersedia di sini. Kemudian berapa harga jual plus laba yang dihasilkan. Kemudian di sini juga ada keterangan bagaimana cara mencari total penjualan bulan Juni dan total penjualan bulan Juli. Oke, langsung saja kita masuk ke rumus pertama, yaitu tentang pembagian. Dalam pembagian di Microsoft Excel, kita dapat menggunakan rumus, yaitu sama dengan, kemudian kita pilih sel untuk harga beli per box, dalam arti ini adalah harga beli dalam satuan box. Jadi, di dalam satu box itu terdapat 12 isi atau 12 pieces citato gitu ya. Kita tinggal klik saja, kemudian kita pilih garis miring, dan kita klik untuk bagian isi. Kita bisa langsung enter. Maka akan didapatkan hasil untuk harga beli per pieces-nya yaitu senilai 20.000. Kemudian untuk mencari kolom selanjutnya, kita tinggal narik saja untuk rumus yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian rumus yang selanjutnya yaitu rumus penjumlahan. Di sini ada kolom untuk mencari harga jual plus laba. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan, kemudian kita klik harga beli per pieces-nya, kemudian kita tinggal menambahkan simbol tambah seperti ini, kita klik untuk laba per pieces, kemudian enter. Atau kalian juga bisa menggunakan sama dengan, kemudian sum, kita buka kurung, dan kita blok untuk harga beli dan laba per pieces-nya. Kemudian kita enter. Itu sama saja. Untuk kolom selanjutnya kita tinggal tarik saja rumus yang telah kita buat sebelumnya. Seperti ini. Maka harga jual plus laba itu sudah kita dapatkan. Nah, di sini ada kolom untuk penjualan bulan Juni per pieces-nya. Nah, di sini ada 300 pieces yang telah berhasil dijual, sehingga kalau kita sudah mendapatkan harga jual per labanya yaitu 21.200, jika ada penjualan 300, berapa total dari penjualan tersebut? Nah, ini kita bisa masuk rumus yang ketiga yaitu rumus perkalian. Kita tinggal menggunakan rumus perkalian dengan cara sama dengan, kemudian kita klik harga jual plus laba, kita tinggal masukkan untuk simbol bintang, kemudian kita tinggal klik penjualan bulan Juni. Kemudian kita langsung enter saja. Nah, maka akan didapatkan hasil 6.360.000. Kemudian kita tinggal tarik saja rumus ini. Oke, kita lanjut ke kolom berikutnya. Nah, di sini untuk total penjualan Juli sama dengan total penjualan Juni. Kita tinggal mengalihkan saja untuk harga jual plus laba dikalikan dengan penjualan bulan Juli. Kita sama dengan, kemudian kita klik harga jual plus laba, kemudian tanda bintang, kita klik untuk bulan Juli, kemudian enter. Nah, maka akan didapatkan hasil 8.480. Kemudian kita tinggal tarik saja ke bawah. Kemudian kita masuk rumus yang keempat, yaitu mencari rata-rata dari penjualan. Nah, di sini kita sudah memiliki kolom untuk mencari rata-rata penjualan dari penjualan bulan Juni dan bulan Juli. Kita klik sama dengan, kemudian kita
ketikkan untuk average seperti ini, kemudian kita buka kurung, kita klik untuk penjualan bulan Juni. Selanjutnya kita ingin memilih untuk bulan Juli. Kita tinggal ketikkan titik koma. Kita bisa sesuaikan dengan Excel kalian, ada yang koma juga. Jika Excel kalian menggunakan koma, kalian tinggal ketik koma. Kebetulan Excel saya menggunakan titik koma. Kemudian kita klik untuk penjualan bulan Juli seperti ini. Nah, kita bisa enter. Maka akan didapatkan rata-rata dari penjualan bulan Juni dan Juli yaitu 350. Kita langsung tarik saja rumusnya untuk kolom berikutnya. Nah, kemudian untuk kolom selanjutnya, di sini ada keterangan penjualan. Yang mana keterangan penjualan itu sudah saya buatkan untuk tabelnya. Di sini penjualan dari 0 sampai 100 maka dikatakan buruk. Jika penjualan di atas 100 sampai 150 maka itu kurang baik. Dan jika penjualan di atas 150 sampai 1000 maka itu dikatakan baik, seperti itu. Di sini kita bisa memasukkan rumus if dengan cara ketik sama dengan, kemudian kita ketikkan if. Selanjutnya kita buka kurung, kita pilih logical test-nya untuk rata-rata dari penjualan, kemudian lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan 150, kemudian titik koma, tanda petik, maka dikatakan baik, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke rumus untuk kurang baik dan buruknya. Kemudian titik koma, kita ketikkan lagi if, kemudian buka kurung, logical test-nya kita pilih 350 lagi, kemudian lebih besar sama dengan 100, maka dikatakan kurang baik. Seperti ini. Kemudian kita titik koma, kita pilih lagi if, kita buka kurung, pilih untuk rata-rata penjualan, lebih besar sama dengan 0, maka titik petik buruk. Seperti ini. Kemudian kita bisa langsung enter saja. Jika ada pemberitahuan seperti ini, kita langsung yes. Nah, di sini sudah didapatkan hasil untuk 350 yaitu baik. Kita copy untuk rumusnya. Nah, di sini maka akan muncul keterangan dari penjualan yang telah kita buat rumusnya. Kita lanjut rumus yang ke-6. Sebelum kita masuk rumus yang ke-6, di sini akan ada tabel yang menerangkan untuk total dari penjualan bulan Juni dan penjualan bulan Juli. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan, kemudian sum, kita buka kurung, kemudian kita blok saja untuk penjualan bulan Juni, dan kita enter. Maka akan didapatkan hasil 474.790 untuk penjualan bulan Juni. Kemudian sama dengan, kita cari juga untuk penjualan bulan Juli. Selanjutnya kita masuk ke rumus nomor 6, mencari jumlah banyaknya data. Nah, di sini ada pertanyaan untuk berapa banyak jenis barang. Di sini kita punya nama barang, tapi kita nggak tahu berapa banyaknya data yang kita miliki. Kita bisa menggunakan rumus count. Di sini rumus count dapat dijalankan dengan cara kita ketik untuk sama dengan, kemudian kita ketik untuk count, kita buka kurung, kita blok saja untuk kode barangnya, kemudian kita tinggal enter. Maka didapatkan untuk jumlah barangnya menjadi 17. Oke, kemudian rumus yang ketujuh, mencari penjualan tertinggi dari bulan Juni. Untuk mencari data yang paling besar atau tertinggi, kita bisa menggunakan rumus max. Nah, rumus max dapat dijalankan dengan cara kita ketik sama dengan, kemudian kita ketikkan untuk max, kita buka kurung, kita cari untuk datanya, yaitu bulan Juni, kemudian kita bisa langsung enter. Maka akan didapatkan untuk penjualan tertinggi bulan Juni, yaitu ada di angka 700. Kemudian masuk ke rumus yang nomor 8, yaitu mencari penjualan terendah bulan Juni. Nah, di sini kalau tadi kita mencari
penjualan tertinggi, sekarang kita mencari untuk penjualan terendah. Kita bisa menggunakan rumus min sama dengan, kemudian min, kita buka kurung, kita cari datanya untuk penjualan bulan Juni. Kemudian kita bisa enter. Maka akan didapatkan untuk penjualan bulan Juni terkecil itu ada di angka 50. Angka 50 kita cari, ini ada ya untuk penjualan Citos, seperti itu. Kemudian kita masuk ke rumus yang ke-9, yaitu mencari banyak data dengan kriteria tertentu. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus COUNTIF. Rumus COUNTIF digunakan untuk mencari atau menjumlahkan berapa sih banyaknya data dari kriteria yang kita inginkan. Maksudnya di sini kita ada untuk keterangan penjualan, baik, kurang baik, dan buruk. Kita ingin mencari berapa banyak sih untuk kriteria yang baik, gitu ya. Kita bisa menggunakan rumus COUNTIF. Kita bisa jalankan sama dengan, kemudian kita ketikkan untuk COUNTIF, kita buka kurung, ranknya kita pilih, ranknya itu adalah data yang kita jadikan acuan. Kemudian kita pilih titik koma, atau Excel kalian menggunakan koma, yaitu tinggal disesuaikan saja. Kemudian kita petik, pilih kriterianya yaitu baik. Perhatikan di sini, dalam mengetikkan untuk kriteria, kalian harus menyamakan dengan data yang kalian pilih di sini. Jika tulisannya baik, jadi kalian harus menuliskannya dengan benar juga gitu. Jangan salah. Kalau salah, maka data ini tidak akan kebaca oleh rumus yang kita buat. Kemudian kita bisa langsung enter. Maka akan didapatkan untuk jumlah penjualan dengan kriteria baik yaitu berjumlah 13 gitu ya. Coba kita hitung dulu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah gitu ya. Jadi rumusnya seperti itu. Rumus yang ke-10 yaitu menjumlah data dengan kriteria tertentu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan untuk jumlah penjualan dengan kriteria baik. Kemudian kita ingin menjumlahkan atau mentotal penjualan dengan kriteria baik, gitu ya. Jadi di sini ada rata-rata penjualan. Maka rata-rata penjualan ini dalam kriteria yang baik itu ada berapa sih totalnya gitu ya. Kita bisa menggunakan rumus yaitu sama dengan kemudian SUMIF, kita buka kurung, pada ranknya kita pilih untuk rank dari keterangan penjualan. Oke, kemudian kita titik koma, kita tanda petik, kita ketikkan untuk baik. Artinya, data yang ingin kita jumlahkan yaitu data dalam keterangan baik. Kemudian titik koma, sum rank-nya kita bisa pilih untuk rata-rata penjualan. Jadi ada dua data yang kita seleksi. Setelah seperti ini kita tinggal enter saja. Maka akan didapatkan hasil untuk total penjualan dengan kriteria baik itu berjumlah 3.585 penjualan. Seperti itu ya. Kita masuk rumus yang selanjutnya, yaitu rumus selanjutnya ini berkaitan dengan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Di mana rumus ini akan sangat berguna buat kalian jika kalian ingin bekerja di suatu perusahaan dagang. Namun tidak menutup kemungkinan rumus ini akan digunakan dalam perusahaan perkantoran juga. Nah, maka di sini saya akan menjelaskan kembali untuk rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini ada data penjualan bulan Juni dan Juli. Jadi, apa sih bedanya dari VLOOKUP dan HLOOKUP? Untuk rumus VLOOKUP, di mana tabel acuan atau data masternya, header-nya berbentuk memanjang ke samping. Dan datanya itu berbentuk ke bawah. Nah, kemudian untuk HLOOKUP, data header itu berbentuk ke bawah. Itu kebalikannya dari VLOOKUP, seperti itu ya, vertikal. Jadi data header-nya itu berbentuk vertikal. Kalau HLOOKUP itu data header-nya berbentuk horizontal, seperti itu. Nah, jadi dapat dibedakan seperti ini. Sehingga kalian dapat menggunakan rumus ini disesuaikan saja dengan data master yang kalian miliki. Atau saat ujian, kalian tinggal sesuaikan saja apakah data masternya menggunakan vertikal atau horizontal seperti itu. Di sini saya akan mencontohkan untuk keduanya. Di sini ada data penjualan bulan Juni.
Di sini kita akan mencari nama barang, harga jual, dan totalnya. Untuk menjalankan rumus VLOOKUP, kita bisa ketik sama dengan, kemudian ketik VLOOKUP, kita buka kurung. Untuk lookup value-nya, kita gunakan untuk kode barang, kemudian titik koma, table array kita masukkan untuk data master yang akan kita gunakan sebagai tabel acuan. Kita pilih data masternya, kita blok untuk kode barang, sampai habis di sini. Kemudian kita pilih titik koma, di sini keterangannya kolom index number. Kolom index number, di mana kita akan mencari di urutan keberapa nama barang yang ada pada data master atau tabel acuannya. Di sini kita dapat menghitung kolomnya dari urutan yang pertama. Jadi hitungnya seperti ini. Ya, ini pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, di sini nama barang terdapat di kolom yang kedua. Maka kita tinggal pilih 2, kemudian titik koma. Di sini ada pilihan untuk false atau true. Kita tinggal pilih false, kemudian enter. Maka akan didapatkan kode barang yaitu Citato. Nah, di sini kita tinggal tarik saja untuk rumusnya. Nah, di sini ada kesalahan dalam menggunakan rumus. Di sini saya sengaja menggunakan untuk rumus yang salah, karena di saat kita memilih untuk tabel masternya, saya sengaja untuk tidak menekan F4. Nah, maka yang terjadi adalah beberapa data itu tidak bisa dicari untuk nama barangnya seperti itu. Kita ulangi untuk rumusnya. Kita ketikkan untuk sama dengan, kemudian VLOOKUP. Kita bisa buka kurung. Lookup value-nya kita pilih kode barang, kemudian titik koma. Table array-nya kita cari untuk blok data master. Setelah seperti ini, kita bisa ketikkan pada keyboard untuk F4. Nah, maka rumusnya akan ada tanda dolar seperti ini. Kemudian kita tinggal titik koma, kolom indeksnya kita masukkan untuk 2, kemudian titik koma, kita pilih false, kemudian enter. Nah, jika kita tarik rumusnya, maka tidak akan error. Ya, karena tabel acuan telah kita kunci dengan menekan tombol F4. Untuk harga jual, sama, kita bisa masukkan sama dengan, kemudian VLOOKUP, lookup value-nya kita gunakan untuk kode barangnya, kemudian titik koma, table array kita masukkan data master, kita blok kembali untuk kode barang sampai keterangan penjualan, kemudian kita pilih atau ketik F4 pada keyboard, kemudian titik koma, kolom indeksnya kita tentukan untuk tadi harga ya, harga plus laba, harga jual plus laba, yaitu berada di kolom nomor, kita tengok dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di kolom nomor 6. Berarti kita tinggal ketikkan 6, kemudian titik koma, kita pilih false, kemudian enter. Maka akan didapatkan hasil untuk 20.000. Kita tinggal tarik saja ke bawah dan memberikan untuk keterangan rupiah. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke rumus yang terakhir, yaitu rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP itu hampir sama dengan VLOOKUP, namun bedanya ada di data master dalam bentuk horizontal seperti ini. Nah, di sini data acuan untuk data master kita menggunakan yang bawah. Untuk menjalankan VLOOKUP, kita bisa ketik sama dengan, kemudian VLOOKUP, kita buka kurung, kemudian pilih data acuannya yaitu kode barang, kemudian titik koma. Di sini table array-nya sama seperti tadi, kita blok untuk kode barang sampai terakhir di sini. Kemudian kita bisa pilih F4 atau ketik F4 pada keyboard, kemudian titik koma, row index number. Kalau tadi kolom, sekarang row. Hitung row-nya berarti dalam bentuk ke samping seperti ini ya. Kode barang, nama barang, harga jual. Ini pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita ingin mencari untuk nama barangnya. Nama barang berarti ada di row yang kedua. Kita pilih 2, kemudian titik koma,
kita pilih false, kemudian enter. Maka nama barang sudah muncul sesuai dengan kode barang. Kita tinggal tarik saja rumusnya ke bawah. Sama seperti rumus nama barang, kita bisa memasukkan harga jual sama dengan, kemudian lookup, kita buka kurung, kemudian lookup value-nya sama kita pilih untuk kode barang, kemudian kita masukkan titik koma, table array-nya kita pilih data master. Setelah memilih untuk data masternya, kita jangan lupa menekan F4 pada keyboard. Kemudian titik koma, row index number-nya, kita hitung untuk harga jual berada di row nomor 3. Berarti kita tinggal ketik 3, kemudian titik koma, kita pilih false, kemudian enter. Maka harganya sudah kita dapatkan, kita tinggal tarik rumus ke kolom selanjutnya. Kita tinggal tambahkan rupiah, dan hilangkan 0 di belakang koma. Demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda yang sedang menjalani tes ujian admin di perusahaan. Saya doakan agar tesnya berjalan lancar dan kalian pun diberikan ilmu saat menghadapi ujian. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.